Haleluya. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan mulai acara ibadah kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk semua para calon mempelai Yeshua HaMashiach dimanapun saudara berada. Haleluya, kita akan satukan hati kita akan sama-sama berkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Fa'ed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama akan berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Samayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Ada Safangfang. Shalom saudara-saudara semua yang terkasih, kekasih di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Mari kita siapkan hati kita. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yahweh Yeshua. Mari kita siapkan hati, pikiran, angan-angan kita fokus kepada Yahweh Yeshua HaMashiach, supaya declare kita semua, yaitu menjadi dupa yang harum di hadapan Yahweh Yeshua. Haleluya. Amin. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi akar kepahitan, di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah, seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata perapi, peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani, jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian, penjajian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit, penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolos, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh queer,
mengepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain. Kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku. Kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram. Ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani. Kutuk masa laluku dan masa depanku. Kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yesus Hamasia. Dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri. Iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni. Roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa. Putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri. Mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani rohani. Roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun. Roh bunuh diri jasmani rohani. Kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku. Dan rencana Yahweh Yesus Hamasia di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasia, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi, peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani jasmani. Kuasa darah Adonai Yesus Hamasia, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburu sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jadi udara di sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersirat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus Hamasia. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama aku sudah buang, yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku hidup bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yesus Hamasia. Haleluya, amin. Efesus 6. Akhirnya, hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri. Sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu, jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1, aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu hanya
sesungguhnya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan perjamuan. Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran dan keagungan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum, dan tubuh Yesua yang akan kami makan, akan dwelling bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah, dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Yesua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Terima kasih Abah Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yesua HaMasiah, roti biasa yang menjadi tubuh Yesua HaMasiah, dan di dalam nama Yesua HaMasiah, air anggur biasa ini menjadi darah Yesua HaMasiah. Amen.
translate Angel. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesus Hamasiah. Thank you, Father Yahweh and Yeshua Mashiach, Untuk kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. for your amazing love in our life. Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, You have come down on earth in the form of a man, yaitu Yeshua that Hamasiah. is Yeshua HaMashiach, Mati di atas kayu salib, died on the cross. tubuhmu terpecah-pecah, Your body has been broken supaya kami beroleh hidup di dalamnya. so that we can live in it. Kami percaya, We believe kami menerimanya and we di receive dalam it nama Yesus in the Hamasiah. name of Yeshua HaMashiach. Kita makan dengan iman. Let's eat it in faith. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kasih-Mu yang luar biasa. Thank you, Father Yahweh, for your amazing love. Di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, You have come down on earth in the form of a yaitu man, Yeshua Hamasiah. Yeshua HaMashiach, Mati di atas kayu salib, died on the cross. darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled in untuk our lives menyucikan kami dari segala dosa. to cleanse us from all sin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled in our untuk lives melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. to release us from the bondages of sin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled untuk membeli kami. to purchase us. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup Your kami blood has been spilled in our life menghancurkan kutuk-kutuk. to destroy all curses. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. to protect us from any attacks of the evil spirits. Dan oleh bilur-bilur-Mu And by your stripes, kami telah disembuhkan. we are healed. Kami percaya, And we believe kami menerimanya. and we receive Di it. dalam nama In the Yeshua name of Hamasiah, Yeshua HaMashiach. kita minum dengan iman. Amen. Let's drink it by faith. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan untuk declare ya. Shalom everybody. We declare right now. Yeah. In Ezekiel 36, 26 and 27. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. 125, we declare 125. Psalm 125. Aku yang percaya kepada Yahweh, bagaikan gunung Sion, aku tidak akan tergoyahkan. Aku akan tinggal tetap untuk selamanya. Gunung-gunung Yerusalem di sekelilingnya, seperti Yahweh di sekeliling umat Yahweh. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sebab tongkat orang fasik tidak akan menenteramkan undi orang benar. Karena orang benar tidak mengulurkan tangannya pada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Yahweh kepada orang baik, dan kepada orang yang lurus hatinya. Dan mereka yang berpaling pada jalan yang serong, Yahweh akan membawa mereka bersama pembuat kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Amin. Mazmur Psalm 126. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersukacita. Pulihkanlah kami ya Yahweh seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan kami Pelayanan Menora pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Angel can translate.
Terima kasih Bapak ya untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Lives. Juga untuk hari baru yang kau berikan. And today that you've given us. Juga untuk firman-Mu yang disampaikan oleh mempelai Pak Yosef Roy. And also for your word that will be delivered by Yusuf Roy. Biarlah kami kau beri kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelakunya. We ask that you would give us a humble heart so that we may hear your word and do it. Tuhan Yesus Masia, kuduskan tempat di mana kami berada, sucikan tempat kami berada saat ini. Yeshua Mashiach, we ask that you would purify us in this place today, wherever we are, Sehingga yang jahat dari Satan manusia tidak dapat menjamah setiap kami juga di mana kami berada. so that the evil spirits will not be able to touch us in any shape, way, or form. Juga Bapak butakan mata Satan, butuhkan pendengarannya juga penciumannya. We ask that you would plug out their ears and their senses, Sehingga si Satan tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapa Yahweh dari hari ini dan seterusnya. so that Satan does not have access to us in any shape, way, or form from now and forevermore. Juga tidak bisa menyerang balik dalam situasi kondisi apapun kepada setiap kami. So that they cannot attack back to us in any shape, way, or form. Sekiranya di antara kami ada yang membuka celah, If any of us opens a gap or a way, baik sengaja maupun tidak, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan kau kutuk Satan, whether it was intentional or unintentional, on Satan's curses, dalam kuasa Tuhan Yesus kami hancurkan dakwaan-dakwaan juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, juga melalui mimpi. in the name of Yeshua Mashiach, we break all those curses in any shape, way, or form, including dreams. Jika sekiranya ada orang yang mengelontarkan kata-kata negatif juga kutuk kepada kami, And if anyone has said anything negative or any curses on us, kami hancurkan dalam kuasa Tuhan Yesus Masihi, kami kembalikan kepada mereka yang melakukannya. we break it in Yeshua Mashiach's name and we return it to them. Tuhan Yesus Masihi, kau berkati peralatan kami pakai pada hari ini. Yeshua Mashiach, we thank you for what you are using us for today. Biar semua peralatan yang kami pakai, live streaming kami berjalan lancar dari awal, pertengahan sampai selesainya. So that everything that we're using, even the social media that we're using, that it will go smoothly until the end of the day. Juga biar di internet berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. And even the internet, so that nothing will be disturbed. Bapak ya, biarlah Engkau bertata di atas penyembahan pujian kami pada hari ini. Father Yahweh, you are enthroned above our worship today. Terima kasih sekali lagi Bapak ya untuk kasih setiamu. Thank you for your faithfulness. Kami tutup doa-doa ini dengan kuasa dalam Tuhan Yesus Masihi. We close these prayers in the name of Yeshua HaMashiach. Dalam nama-Mu yang kudus, yang nama-Mu yang penuh kuasa, Engkau Tuhan Yesus Raja kami telah berdoa. Amin. In the name of Yeshua HaMashiach, the most powerful name we pray. Amen. Shalom saudara-saudara, kita akan menyanyikan dan kita akan menyanyikan lagu I Need You More. Shalom everyone, we're gonna sing together and we're gonna worship the song I Need You More. I need you more than yesterday. I need you more than words to say. I need you more than
highest praise. We give you the highest praise. Lord, we give you the highest praise. 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 One more time, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you
Kita akan doa untuk Dafar Elohim. Angel bisa translate. Terima kasih Bapak Yahweh. Thank you, Father Yahweh. Kami siapkan hidup kami We want to prepare our lives untuk menerima firman-Mu. to receive your word. Ruah Yahweh Elohim, bekerjalah Holy Spirit, please work untuk membuka mata hati roh kami, to open our hearts, untuk eyes, membuka pikiran kami, and our thoughts untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. so that we may understand the deepness Dan of your word firman-Mu memerdekakan kami. and so that your word will release us from bondage. Terima kasih Bapak Yahweh, Thank you, Father Yahweh, supaya kami mengenal Engkau so that we know you lebih dalam lagi. deeper Dan kami mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi. and we want to love you even more. Terima kasih Abah Yahweh. Thank you, Father Biar Yahweh, benih-benih firman-Mu ini so that the seeds of your word jatuh di tanah yang baik, will fall into good soil, berakar, bertumbuh, dan berbuah. to be rooted and grow and bear Untuk fruits kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yesua for HaMashiach. your glory. Di dalam nama Yesua In HaMashiach. Yeshua Mashiach, Yang percaya we katakan, pray. Amen. Whoever believes, Haleluya. say amen. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. You may be seated. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Ya, hari ini kita tetap pakai dua bahasa. We gonna use language, Indonesia dan Inggris. Ya, kita akan melihat pembahasan dari soal Shabbat. We're going to talk about Shabbat today. Edited. Haleluya, selamat datang, welcome. Nggak jalan. Dingin, oke. Ya oke, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita bahas mengenai Shabbat, the power of Shabbat. We're going to talk about the power of Shabbat today. Kuasa dari Shabbat atau kekuatan dari Shabbat. You can see from here, right? Oh, okay, great. Okay, thank you. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, Ya, kita akan melihat kebenaran dari kuasa atau kekuatan dari Shabbat. We're going to look at the truth of the power of Shabbat. Kita ingat bahwa dalam hidup kita sekarang tahun 2025, We see in that our life right now in 2025, di tangan saudara dan saya ada 66 kitab, yaitu Tanak dan Brit Gadasa. there are 66 books, that is Tanakh and Brit Hadasah, in your hands. Tanak Brit Gadasa itu biasa sering dikatakan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Tanakh and Brit Hadasah are
typically referred to as the Old Testament and the New Testament. Dan di dalamnya itu banyak ayat. And there are many verses in there. Dan ayat-ayat itu terserak dari Kejadian sampai Wahyu. And those verses are spread out from Genesis to Revelation. Dan ayat-ayat itu menceritakan sejak masa penciptaan sorga, Shamayim, And those verses talk about the creation of Shemaim sampai di Yerusalem yang baru. until the New Jerusalem. Cuman kita harus minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim We need the guidance of Holy untuk Spirit menata ayat-ayat itu to organize those verses sehingga menjadi satu kesatuan yang luar biasa. so that it becomes in one unity. Saudara pernah tahu yang namanya permainan puzzle? Do you know what a puzzle is? Banyak potongan-potongan dan itu harus dijadikan satu. There are many pieces in a puzzle that needs to be Seperti united. itulah ayat-ayat di dalam firman Elohim. Just like those the word. Nah, karena itu kita kembali ke akar pola Ibrani So that we can go back to the Hebrew roots untuk dapat mengenal rahasia Elohim yang lebih dalam. to understand the word in such a deeper way. Di huruf Ibrani ada 22 huruf. In Hebrew, there are 22 letters. Ya, kalau di dalam bahasa internasional Indonesia Inggris ada sekitar 20 berapa? 6 ya. 26 huruf. In English, there's 26. Tapi dalam Hebrew hanya 22 huruf. In Hebrew, basicnya. there's only 22. Dan huruf-huruf Ibrani ini juga mempunyai gambar, yaitu yang namanya piktograf. The Hebrew letters have pictographs. Dan setiap gambar ini akan bercerita sesuatu. Each pictograph will talk about something. Ini adalah bahasa ancient daripada Hebrew. This is ancient Hebrew. Selain daripada piktograf, Other than the pictographs, huruf-huruf Ibrani mempunyai nilai. each pictograph has a numerical representation. Iya, namanya gematria. It's called gematria. Kalau alef itu 1, Aleph is 1, bet itu 2, Beth is 2, gimel itu 3, Gimel is 3, sampai yod itu 10. Yot is 10, Setelah itu kof jadi 20, then Kaf becomes 20, lamet 30, Lamed 30, sampai 100 yaitu kof. and so on to Kaf. Kemudian tidak dilanjutkan 101 atau 110, And then it doesn't continue from there, tetapi dilipatkan menjadi but 200, it becomes 200. yaitu resh, It is Resh, kemudian shin 300, Shin 300, dan yang terakhir adalah taf adalah 400. and the last is Taf, which is 400. Nanti kita akan bisa melihat keindahan yang luar biasa We're going to take a look and see the beauty of it all di dalam huruf-huruf Ibrani and the Hebrew letters dan berhubungan dengan piktograf dan gematrianya. that correlates to the numerical value. Saudara juga harus ingat bahwa nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Prophecy is a pattern. Apa yang terjadi pada masa yang lampau What happened before, dapat dipakai oleh Elohim Yahweh untuk bicara pada masa depan. Father Yahweh uses it for the future. Itulah sebabnya disebut prinsip prophecy is a pattern atau nubuat adalah pola. That is the meaning of that. Prophecy is a pattern. Dan untuk melihat waktunya Elohim Yahweh, And to look at the timeline of Elohim, yaitu kita harus lihat Israel. we must look at Israel. Dan pola waktu Bapa Yahweh adalah angka 7. And Father Yahweh's pattern is 7. Ya, jadi kita harus paham akan hal ini. So we must understand this. Saya yakin setiap orang yang ingin membangun rumah, I am sure that if a person wants to build a house, mereka tidak akan membangun rumah dari atapnya terlebih dahulu. they're not going to build it from the top Atau dari temboknya terlebih dahulu. or even from the walls. Tapi semua akan membangun dari fondasi terlebih dahulu. But everyone will build their house on a foundation. Gak ada orang yang bangun rumah dari atapnya dulu baru fondasi. They will not build their house from top and then the foundation. Orang kalau mau bikin rumah yang diperhatikan adalah kekuatan fondasinya. If a person wants to build a house, it depends on the foundation of that Kalau house. fondasinya tidak kuat, If the foundation is not strong, rumah itu akan retak dan roboh. that house will be broken and fall. Tapi kalau fondasi rumah itu kuat, But if that house is strong, seberapapun yang dibangun di atasnya akan tetap berdiri. no matter what you build on top of it, it will still stand. Jadi kalau selama ini fondasi pengertian kita dalam daftar Elohim salah,
So if our foundation of the word is wrong, maka kita harus bongkar sampai di fondasinya. so then that's why we must take it up, even destroy the foundation of it. Kita harus bongkar, kita harus ganti fondasinya. We must change the foundation. Kalau tidak, nanti akan roboh juga. If not, it will also fall. Kita harus memperhatikan yang satu ini. So we must pay attention to this. Pada saat Elohim Yahweh menciptakan, merenovasi bumi ini, When memanage bumi ini, When Father Yahweh managed and renovated this earth, Elohim Yahweh menggunakan satuan waktu yang telah ditetapkan. Elohim Yahweh, He created a certain time frame that was Yang telah made ditetapkan. permanent. Kita akan baca di dalam Kejadian atau Genesis atau Bereshit 1 ayat 5 dan Kejadian 2 ayat yang kedua. Silakan brother. Bahasa Inggrisnya tidak apa-apa, saudara yang bahasa Indonesia buka kitab suci sendiri ya. Kejadian 1 ayat 5 dan Kejadian 2 ayat 2. Genesis 1, verse 5. Elohim called the light day, and the darkness he called night. So the evening, the morning were the first day. Genesis 2, verse 2 and 3. And on the seventh day, Elohim ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, When we looked at verse 1 and 2, Elohim Yahweh setiap tindakannya tidak keluar dari satuan waktu. Elohim Yahweh did not come out from a certain time frame. Ada first day, second day, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ketujuh. It came in a sequence. There's a first, second, all the way to 7. Jadi Elohim Yahweh menetapkan satu satuan waktu untuk bumi ini. So he set a certain sequence for time Ya, on dan this ini earth. merupakan satu fondasi. And so this is the foundation. Dan Elohim Yahweh tidak menetapkan sampai 8, 9, 10, 11 hari. Tidak. So he didn't put out the 8th, 9th, or 10th day. Dia menetapkan mulai hari pertama sampai hari yang ketujuh. He went from the first day to the 7th. Dan setelah itu kembali lagi hari pertama sampai hari yang ketujuh. And then it came back again from the 1st and the 7th. Dan inilah yang kita tahu yaitu dalam satu minggu. And we know this as the week. Ya, di dalam satu minggu. In a week. Nah, dalam satu minggu ini berarti hari pertama adalah hari Minggu. In a week, which means that Sunday is the first day. Dan hari yang ketujuh adalah hari Sabtu atau Syabat. And 7th day is a Saturday, which is Shabbat. Jadi Syabat adalah hari yang ketujuh. 7th day Nah, is Sabat inilah, Shabbat. fondasi inilah yang merupakan fondasi daripada pengertian Dafar Elohim. This is the foundation of the understanding of the word of Elohim. Rumah yang saudara bangun, yaitu rumah spiritual saudara, fondasinya harus Syabat. The house that you build, the foundation must be Shabbat. Ya, karena ini ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Because this is what Father Yahweh has framed for Nanti us. saudara akan mengerti mengapa fondasinya harus Syabat. And then you will understand later why the foundation must be Shabbat. Kita akan lihat langkah-langkah berikutnya. We will see the next steps. Ada yang disebut sebagai Sabat mingguan. Some people say it's weekly Shabbat. Ya, Sabat mingguan. Kita tahu Sabat mingguan itu dalam satu minggu, hari yang ketujuh adalah hari yang Syabat, hari Syabat. We know that on the 7th day is a Shabbat. Jadi bukan hari pertama atau sampai hari ke-6, tapi hari yang ketujuh adalah Syabat. Not the 1st or the 6th day, it's the 7th. Itu adalah Sabat mingguan. It is weekly Shabbat. Selain Syabat mingguan, Other than- ada juga yang disebut sebagai Sabat tahunan. Other than weekly Shabbat, there's also called yearly Shabbat. Tapi untuk tahunan, itu cycle-nya harus 7 tahun. But for the years, it must be every 7 years. Ya, dan Sabat tahunan ini terkoneksi dengan tanah. And every 7 years, it talks about the land. Ya, karena tanah itu harus punya Sabat. It has a connection to the land because the land must have Shabbat. Tanah itu juga harus istirahat. The land must also rest. Kalau untuk manusia dikasih waktu 1 minggu. For a person, they are given 1 week. Hari yang ketujuh, manusia istirahat dari pekerjaannya. On the 7th day, man shall rest Supaya punya pemulihan kekuatan. so that they can renew their strength. Ya, itu mingguan.
That is weekly. Tetapi untuk tanah diberlakukan 7 tahunan. But for land, it's every 7 years. Ayatnya ada di dalam Leviticus atau Imamat Fatsal 25 ayat 1 sampai 5. Yang Indonesia bisa buka sendiri ya. Leviticus atau Imamat Fatsal 25 ayat 1 sampai 5. Silakan Brother Enoch. Leviticus 25, verse 1. And Yahweh spoke to Moshe on Mount Sinai, saying, 2. Speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give you, then the land shall keep a Sabbath to Yahweh. 3. 6 years you shall sow your field, and 6 years you shall prune your vineyard and gather its fruit. 4. But in 7th year there shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath to Yahweh. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. 5. What grows of its own accord of your harvest you shall not reap, nor gather the grapes of your untended vine, for it is a year of rest for the land. Jadi setiap tahun yang ketujuh So every year on the 7th year, tanah Every harus cycle. istirahat. the land must rest. Kalau manusia setiap hari ketujuh istirahat. For human beings, it's on the Tapi kalau 7th untuk tanah year. setiap or tahun yang day. ketujuh. For humans, it's the 7th day. Tahun pertama, tahun kedua sampai tahun yang keenam boleh mengusahakan tanah. The first, second, or so on, how many years we can harvest the land. Ya, boleh membajak tanah. They could work on the land. Tetapi tahun yang ketujuh tanah itu harus istirahat. But on the 7th day, the land must rest. Ya, jadi inilah sabat secara tahunan. So this is a sabbatical year, Dan putarannya adalah setiap 7 tahun sekali. and it's every 7 years. Nah, Syabat ini juga tertulis di dalam Ten Commandments atau 10 perintah Elohim. Shabbat is also written in the 10 Commandments. Ya, di commandment yang nomor 4, In the 4th commandment, ya, dikatakan ingatlah akan hari Syabat. it says, remember the Shabbat. Tidak boleh dilupakan. Do not forget it. Akan tetapi di dalam kitab Daniel But in the book of Daniel, ada satu firman Elohim yang menyatakan bahwa ada roh yang akan mengubah hukum dan waktu. there is a word that says that there is a spirit that will change the time and the year, The times and the law. the times and the law. Yaitu di dalam Daniel 7 ayat 25. It's in Daniel chapter 7. Roh ini akan mengubah waktu dan hukum. Daniel 7:25. He shall speak words against the Most High, shall persecute the sins of the Most High, and shall intend to change times and law. Dan hari ini kita bisa melihat faktanya. And today we can see the fact Bahwa Syabat itu digeser. that Shabbat was moved, Yaitu Syabat digeser menjadi hari Minggu. becoming Sunday. Hari Minggu itu bukan hari Syabat. Sunday is not Shabbat. Boleh saja istirahat, tapi tetap bukan Syabat. You can rest on it, but it's not Shabbat. Karena yang namanya Syabat itu harus hari yang ketujuh. Because Shabbat must be the 7th day. Ya, jadi kita harus paham, hari ini banyak terjadi kekeliruan. Today there are many errors. Karena kekeliruan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Because this error has been going on for hundreds of years. Dan kita yang baru lahir tidak menyangka bahwa ini adalah sebuah kekeliruan. And we who have been born, Tapi we kalau didn't realize that. Tapi kalau kita kembali ke firman Elohim, We go back to the word of Elohim. kita harus mentaatinya. We must obey it. Kita mentaati firman Elohim We must obey a word lebih daripada perintah manusia. above human law. Karena itu kita kembali ke Syabat, yaitu pada hari yang ketujuh. And so we come back to Shabbat, which is the 7th day. Bukan hari yang pertama. It's not the first day. Saya akan lanjutkan. Yaitu kita sudah lihat beberapa hal sebagai fondasinya, dan yang berikutnya adalah Sabat Hagadol. And there's Shabbat Hagadol. Ada istilah yang disebut sebagai Syabat besar atau Sabat Hagadol. There's also called large Shabbat. Sabat Hagadol ini apa? What is this? Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam firman Elohim ada 7 hari raya.
In the word of Elohim, there are 7 feasts. Ada 7 hari raya, yaitu hari raya Pesach, roti tak beragi, buah sulung, Pentakos, trompet, di Atonement atau Yom Kippur, kemudian Tabernakel. There are 7 feasts. Ya, ada 7 feast. Dan setiap 7 feast ini tidak selalu jatuhnya hari Sabtu. And every time these feasts are celebrated, it doesn't always fall on Saturday. Bisa saja jatuhnya hari Senin, Rabu, atau hari-hari yang lain. It can fall on a Monday, Wednesday, or other days. Nah, kapanpun dia jatuh di hari itu, maka hari itu adalah Sabat Gadol. If that celebration falls on that day, then it's called Shabbat Gadol. Saya beri satu contoh. I'll give you an example. Saudara lihat bahwa Sukkot atau perayaan trompet tabernakel ya, tahun 2024 itu jatuhnya hari Kamis. Sukkot of 2024, it fell on a Thursday. Sukkot itu adalah perayaan yang ke-7. Sukkot is the 7th feast. Tapi untuk tahun 2024 jatuhnya hari Kamis. But on the year 2024, it fell on a Thursday, Bukan hari Sabtu. not on a Saturday. Walaupun dia jatuh hari Kamis, Even though it fell on a Thursday, hari itu disebut Syabat. that day is called Shabbat. Bukan hanya Sabtu, tapi hari Kamis karena berketepatan dengan perayaan Sukkot. Not just Saturday, but it's also Shabbat. Ya, jadi ini adalah makna daripada Sabat besar, Sabat Gadol. Contoh yang ada dalam firman Tuhan yaitu dalam Yohanes 19 ayat 31. Another example is John chapter 19. John 19:31. Therefore, because it was a preparation day, that the body should not remain on the cross on Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Ya. Yang dimaksud Sabat yang saat Yeshua disalibkan itu adalah Sabat Gadol. What it means by when the Shabbat that when Yeshua was crucified was Shabbat Gadol. Dan jatuhnya saat itu bukan pada hari Sabtu. And at that time, it wasn't Saturday. Ya, jadi kita paham mengenai Sabat Gadol. So we understand about Shabbat Gadol. Ya, kata Syabat itu terdiri dari 3 huruf. Shabbat came from 3 letters, Bacanya dari kanan. reading from the right side. Shin, Beth, and Tav. Shin, Beth, and Tav. Bacanya dari kanan. Nah, kalau kita lihat satu persatu makna daripada huruf-huruf ini, When we take a look at the meaning of all these letters, Shin itu piktografnya adalah gigi. Shin's pictograph is teeth. Ya, yang artinya adalah crush atau dihancurkan atau menghancurkan. It means to be crushed, to be destroyed. Beth itu adalah tenda atau rumah Beth means a tent or a house. dan juga bisa diartikan sebagai tubuh. And it can also mean a body. Sedangkan Tav itu adalah 2 ranting yang bersilang. Tav is two chains that are crossing each other. Ya, 2 sticks 2 sticks, yang bersilang. Jadi membentuk seperti salib. forming like a cross. Nah, dari kata Syabat ini, From the meaning of Shabbat, maka kita mendapatkan pengertian, we are given understanding yaitu tubuh yang dihancurkan di kayu salib. that is the body that is crushed on the cross. Jadi kata Syabat ini berbicara mengenai kematian Yeshua HaMashiach. The meaning of Shabbat refers to the death of Yeshua on the cross. Ya, karena tubuh yang dihancurkan di kayu salib, itulah Syabat. The body that was destroyed on the cross, that is Shabbat. Dan Syabat juga mempunyai pola. Shabbat also has a pattern. Ya, polanya ada di mana? Kita akan lihat. And where is the pattern? We will see. Syabat itu adalah hari ke-7. Shabbat is the 7th day. Karena itu hurufnya adalah huruf Zayin. The letter is Zayin. Ya, huruf Zayin, huruf ke-7 dari abjad Ibrani, Is the 7th letter in the Hebrew letters. itu mempunyai makna adalah manusia yang dimahkotai. It says a man that has been crowned. Manusia yang dimahkotai.
crowned man. Itu adalah makna daripada salah satu makna dari huruf Zayin. That is the meaning of Zion. Ya. Dan pola Syabat ini juga ada di dalam 7 hari raya Elohim Yahweh. The pattern of Shabbat is also in the 7 feasts. Karena Elohim Yahweh menetapkan 7 hari raya. Because Elohim Yahweh, he placed 7 feasts. Dan hari raya yang ketujuh adalah termasuk pola Syabat. And the 7th feast is the cycle of Shabbat. Ya, tadi dikatakan bahwa huruf Zayin itu adalah manusia atau seseorang yang dimahkotai. It says that the letter Zion is a crowned man. Ya, karena itu kita akan lihat siapakah yang ada di dalam perayaan Tabernakel We will see who will be celebrated on the Feast of Tabernacle atau perayaan yang disebut sebagai Sukkot. or Sukkot. Yaitu kita lihat di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. We're going to take a look in Matthew 2. Matthew 2, verse 1. Now after Yeshua was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem too, saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his stars in the east and have come to worship him. Seorang raja, dia akan dimahkotai. A king's head will be crowned. Walaupun dia masih bayi, Even though he's a baby, Yeshua sudah disebut sebagai raja. Yeshua was already called a king. Ya, karena dikatakan oleh para Majus, di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Because it says, but the Magi asked, where is the king? King of the Jew. King of the Jews. Yang dilahirkan. Aku mau menyembah dia. Jadi Ustaz. Yeshua walaupun bayi, dia adalah raja. Even though Yeshua was a baby, he was the king. Karena itu Yeshua lahirnya pada saat perayaan Tabernakel atau Sukkot. That is why Yeshua was born on the Feast of Tabernacle, also called Sukkot. Nah, perayaan Tabernakel atau Sukkot itu jatuhnya tanggal 15 Tisri. And Sukkot falls on the 15th of Tisri. Kalau kita konversikan dari kalender Ibrani menuju kalender Gregorian, If we convert between the Hebrew calendar and the Gregorian calendar, maka 15 Tisri itu sekitar akhir September atau awal Oktober. 15 Tisri is the end of September and the beginning of October. Jadi disitulah juru selamat dunia ini dilahirkan. It is at that time when the Savior of the world was born. Tidak di bulan-bulan yang lain. It wasn't born in any other month. Tetapi hanya di bulan Tisri, yaitu sekitar akhir September, awal Oktober. It had to be on Tisri, which is the end of September, beginning of October. Ya, jadi kelahiran Yeshua itu bukan bulan Desember. The birth of Yeshua could not be December. Ya, ini jadi kita dapat mengerti akan hal ini. Pattern Sabat itu juga mempunyai penggenapan secara mikro. The pattern of Shabbat also has a micro-fulfillment. Ya, micro fulfillment dari Shabbat pattern of Shabbat. Yaitu pada saat kematian Yeshua sampai kebangkitannya. That is from the death of Yeshua until he's risen. Yeshua tidak mati hari Jumat. Yeshua did not die on Friday. Tapi Yeshua matinya hari Rabu sore. He died on Wednesday night. Sekitar jam 3 sore, Around 3 o'clock. dia mati dan 72 jam kemudian dia bangkit. Then 72 hours later, he was risen. Karena untuk memenuhi nubuatan yaitu di dalam Matius 12 ayat 40. This is to fulfill in Matthew. Matthew 12:40. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights, 72 hours in the heart of the earth. Jadi 3 days in 3 nights, 3 hari atau 3 malam itu sama dengan 72 jam. 30 days and 3 nights, the same thing as 72 hours. Kalau Yeshua matinya hari Rabu jam 3 sore, If Yeshua died on Wednesday, 3 maka p.m., Yeshua akan bangkit pada hari Sabtu Syabat jam 3 sore. therefore Yeshua will rise on Saturday. 3 Banyak p.m. orang berpikir Yeshua bangkitnya hari Minggu. People think that he was risen on Sunday. Itu satu pemikiran yang keliru. It's a wrong
thought. Karena pada hari Minggu baru ketahuan dia sudah bangkit karena kuburnya sudah terbuka. On Sunday, it says that the tomb has been opened, which is why they think that he was risen on Sunday. Jadi Yesua tidak bangkit hari Minggu. Yeshua was not risen on Sunday. Yesua bangkit hari Syabat. He was risen on Shabbat. Ya, bukan satu kebetulan berarti Syabat itu bicara mengenai Resurrection Day. It's not a coincidence. That means Shabbat is talking about the resurrection day. Jadi Syabat adalah hari kebangkitan. Shabbat is a resurrection day. Ya. Nah, tadi kita belajar bahwa angka 7 huruf Zayin itu berkaitan dengan mahkota. We learned earlier that the number 7, Zayin, is talking about a crown. Ya, yaitu raja di atas segala raja. That is a king above all kings. Kita akan buka ayatnya yaitu di dalam Wahyu 19. Inilah raja di atas segala raja yang dimahkotai. We're going to open in Revelation 19. Revelation 19:11. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. 12. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. 13. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. 14. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. 15. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress for the fierceness and wrath of Almighty God. 16. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Ya, inilah penggenapan daripada huruf Zayin yang kedua. And this is the fulfillment of the number 7, Zayin. Zayin yang pertama saat kelahiran Yesua. The first Zayin was when the birth of Yeshua. Pada saat itu Yesua yang masih bayi tetap dipanggil sebagai raja orang Yahudi. At that time, Yeshua was a baby, yet he was still called the King of the Jews. Sedangkan Zayin di dalam Wahyu 19 The Zayin in Revelation 19 adalah Yesua yang akan datang dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. is Yeshua who will come and who will reign 1,000 years. Dan pada saat dia datang, dia mempunyai banyak mahkota di kepalanya. And then at that time when he comes, he will have many crowns on his head. Bukan satu kebetulan, tapi ini satu pattern daripada Syabat. It's not a coincidence, but it's a pattern of Shabbat. Jadi pada saat perayaan tabernakel So at the celebration of tabernacles atau Sukkot, or Sukkot, disitulah gambaran mengenai kerajaan 1000 tahun. it talks about the 1,000-year kingdom. Yaitu Yesua memerintah sebagai raja di atas bumi selama 1000 tahun. That is Yeshua who will reign above the earth for 1,000 years. Dan inilah merupakan penggenapan secara makro. And it's talking about a macro fulfillment. Yaitu milenial, Syabat milenial. That is Shabbat millennial. Atau Syabat milenium, itu bahasa Indonesianya. Ya. Jadi kita bisa melihat dari pola daripada Syabat ini itu luas sekali. We can see the pattern of Shabbat is expanded. Nah, kita akan coba melihat dari 7 hari raya ini, pattern of Shabbat melalui 7 hari raya Elohim Yahweh. We're going to take a look at the 7 patterns of Shabbat. Yang pertama adalah di dalam 7 hari raya itu yang dilakukan hari raya yang pertama adalah Pesach. Is the pattern of Shabbat from the 7 feasts. The first feast is a Pesach. Atau yang disebut sebagai Passover in English atau Paskah seperti itu ya di Indonesianya. Nah, perayaan pertama adalah Pesach. Mengapa? Karena di dalam Kejadian 3:21 disitulah Pesach pertama. Why Pesach? Because in Genesis 3 verse 21 is the first Pesach. Genesis 3:21. Also for Adam and his wife, Yahweh Elohim made tunics of skin and clothed them.
Jadi Pesah pertama itu bukan saat Israel keluar dari tanah Misraim atau tanah Mesir. So the first Pesach is not when Israel came out of Mitzrayim or Egypt, Sebelum jatuhnya tulah ke-10. before the 10 plagues. Itu bukan Pesah pertama. That was not the first Pesach. Pesah pertama itu terjadi di Taman Eden. The first Pesach was in the Garden of Eden. Karena disitulah Elohim Yahweh menyembelih domba It is there where the Elohim Yahweh, he sacrificed a lamb, dan kulitnya dipakaikan sebagai baju untuk manusia supaya menutupi ketelanjangannya. and the skin was used to cover man of their nakedness. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, So when Adam and Eve fell into sin, Elohim Yahweh langsung turun tangan Elohim Yahweh came down with his hand supaya dia tidak sempat mengambil buah pohon kehidupan. so that they do not get the opportunity to take the fruit from the tree of life. Dan saat itu Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. And at that time, Adam and Eve attempted to cover themselves with fig leaves. Elohim Yahweh langsung bertindak saat itu, Elohim Yahweh, he acted at that time, yaitu dengan mengorbankan domba saat itu. and he acted by sacrificing a lamb. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, So when Adam and Eve fell into sin, kita sudah tahu tanggalnya, we know when it was. yaitu tanggal 14 Nisan. That was 14 of Nisan. Ya, 14-nya karena Pesah itu harus dirayakan setiap tanggal 14 Nisan. Because Pesach must be 14 of Nisan every year. Ya, jadi perayaan pertama adalah Pesah. The first celebration of Pesach. Dan kalau saudara lihat And you can melalui see timeline, from the timeline, ya, melalui timeline kita akan bisa melihat, ya, kita akan bisa melihat Pesah itu sudah terjadi saat dimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. if we look at the timeline, Pesach already happened at the time of Adam and Eve when they fell into sin. Ya, jadi kita bisa lihat ya hubungannya dengan 7 hari raya. So we can see the connection between the 7 feasts and the Sabbath. Yang kedua adalah prinsip Yobel. And the second thing is the principle of Yobel. Kalau kita lihat ayat dari Yobel, ada 2 prinsip dalam peristiwa Yobel. 2 principles of Jubilee. Itu terdapat di dalam Imamat 25 ayat 10, Leviticus 25 ayat 10. Leviticus 25:10, and you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. Ya, ini prinsip pertama adalah pembebasan manusianya. The first principle is talking about the release of the man. Ya, ini pembebasan untuk manusianya, itu prinsip Yobel yang pertama. It's talking about the freedom of a man is the first principle of Prinsip Jubilee. Yobel yang kedua adalah pembebasan tanahnya. The second principle is the release of the land. Ayatnya sama, cuman penekanannya yang berbeda. Yang pertama adalah proclaim liberty inhabitants. There's the same verse. First, it's called the proclaim liberty of the inhabitants. Tetapi yang kedua adalah return to his possession, kembali ke tempat tinggalnya. And the second is to return to his possession. Jadi ayatnya sama, It's the same verse, tapi mengandung 2 prinsip. but has 2 principles. Ya, mengandung 2 prinsip. Jadi prinsip yang pertama adalah pembebasan manusianya dibebaskan. The first thing is the liberty of the person. Dan prinsip yang kedua, setelah manusianya dibebaskan, tanahnya dibebaskan. The second is the return of its possession. Karena itu, kalau kita lihat, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya yang ke-50. Which is why the day of Pentecost is the 50th day. Ya, hari raya yang ke-50, ada kata 50. There is 50. 50 itu adalah angka Yobel. 50 is the number of Jubilee.
50 adalah angka pembebasan. 50 is the year of release. Tapi and kita freedom. harus ingat, di dalam Yobel ada 2 prinsip. In Jubilee, there are 2 principles. Yobel yang pertama itu membebaskan manusianya. The first Jubilee is talking about the freedom of the person. Karena itu, kalau saudara perhatikan, Yobel pertama itu terjadi saat kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. The first Jubilee is talking about the death of Yeshua Mashiach. Jadi pada saat kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach, At the death and the resurrection of Yeshua, secara spirit saudara dibebaskan. spiritually you are released. Secara tubuh belum, Physically you're not yet. tapi secara roh saudara sudah dibebaskan. But within the spirit you are already set free. Darah Yeshua itu menyucikan saudara dan saya dari segala dosa. The blood of Yeshua has cleansed you from all types Saudara of sin. tidak lagi di bawah kutuk dosa. You are no longer under the curse of sin. Secara jiwa dan roh saudara. In your soul and your spirit. Ya, karena itu inilah yang disebut sebagai prinsip yang pertama dari Yobel. This is talking about the first principle of Jubilee. Dan itu sudah digenapi oleh Yeshua It has already been fulfilled in Yeshua pada perayaan yang keempat. on the 4th celebration. Saya lihat perayaan keempat. 4th celebration. Nah, kalau kita lihat ada angka 4 di sana. The number 4. Ya, angka 4 adalah angka pintu, dalet. 4 refers to the door. Ya. Dalet. Angka 4 adalah angka pintu, the door. Dalet is the door. Dan kalau saudara lihat, And if you see, sebentar ya. Ya, kalau saudara lihat, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, if you see from the fall of Adam and Eve sampai kematian Yeshua HaMashiach, till the death of Yeshua, ada 4.000 tahun. there are 4,000 years. Dan ini bukan satu kebetulan. This is not a coincidence. Pembebasan itu adalah hari raya keempat yang ditetapkan Bapa Yahweh. That releases on the 4th day. Saudara bisa lihat urut-urutannya. Hari raya keempat adalah Yobel, tahap pertama. The 4th feast is Jubilee. Yaitu 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. That is 4,000 years after the fall of Adam Dan itu and Eve. tepat. And that is Itu precise sekali. Itu very tepat sekali. precise. Ya, inilah prinsip Yobel yang pertama. Prinsip Yobel yang kedua The second principle adalah kembali ke daerah atau ke rumah atau ke tanahnya. is to come back to his possession. Yaitu mengenai pembebasan tanah. It's talking about the return of his possession Berbicara juga mengenai pembebasan tubuh. and also the release of the Dan body. ini akan terjadi saat kedatangan Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja And this is going to happen when Yeshua comes back to di become dalam king kerajaan 1000 tahun. in the 1,000-year kingdom. Hari ini tahun 2025. Today is 2025. Tanah ini masih dikuasai setan. This land is controlled by Satan. Tapi nanti sebentar lagi, Later on, di dalam kerajaan 1000 tahun, in the 1,000-year kingdom, tanah ini akan dikuasai oleh Yeshua HaMashiach. this land will be reigned by Yeshua Mashiach. Inilah yang disebut sebagai Yobel yang kedua, This prinsip is Yobel talking yang about the kedua. second Yobel, Jubilee. Jadi kita bisa lihat, karena itu pada saat kita merayakan Shabbat, That's why when we celebrate Shabbat setiap minggunya, ya, every week, setiap minggunya, maka kita harus ingat akan 5 hal. we must remember these 5 things. Yang pertama yaitu kelahiran Yeshua HaMashiach. That Itulah is Shabbat. the birth birth. of Yeshua. Ya, karena Yeshua HaMashiach lahir saat Sukkot atau Tabernakel. Because Yeshua was born on Sukkot. Jadi pada saat kita melakukan Shabbat tiap minggunya, kita ingat, oh Yeshua lahir. When do Shabbat every week, Yang we kedua, remember Yeshua was given birth. yang kedua yang kita harus ingat, yaitu pada saat Shabbat,
The second thing is on the day of Shabbat, kita ingat akan kematian Yeshua HaMasiah. we remember his death. Ya, karena Syabat itu mempunyai makna tubuh yang dihancurkan di kayu salib. Because Shabbat has the meaning that the body has been crushed on Saat the kita cross. merayakan Syabat mingguan, When we celebrate saat the kita weekly merayakan Shabbat, Syabat Gadol, when we celebrate Shabbat Gadol, kita ingat kelahiran Yeshua, remember the birth of kita Yeshua, ingat kematian Yeshua remember the death of Yeshua untuk saudara dan for saya. you and I. Yang ketiga, The third, kalau kita merayakan Syabat, if we celebrate Shabbat, maka kita akan mengingat hari kebangkitan. we shall remember his resurrection. Kita akan mengingat hari kebangkitan dengan tubuh kemuliaan. We remember his resurrection. Kita akan mengingat bahwa di Syabat itu merupakan pola yang berbicara mengenai tubuh kemuliaan. Remember in Shabbat, he is talking about the resurrection, the glorious body. Berarti kalau tubuh kemuliaan itu berarti berhubungan dengan harpazo, With the glorious body is talking about harpazo, yaitu pengangkatan, rapture. that is known as Itu yang rapture. ketiga. Saat kita melakukan Syabat, When we do Shabbat, maka kita akan mengingat kita dibebaskan. we are released. Kita dibebaskan. Dan Syabat mempunyai angka 50. Shabbat has a meaning of 50, Dan itu berbicara mengenai turunnya Ruach HaKodesh. and that is talking about the coming down of the Holy Spirit Plus turunnya Torah. and the giving of the Torah. Jadi kita harus paham. Kita akan ingat pada saat Syabat kita akan ingat Torah. And so in Shabbat we remember Torah. Pada saat Syabat kita akan ingat Ruach Yahweh Elohim. At Shabbat we learn about the Spirit of Elohim. Ya, kita akan senantiasa penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. We remember that in Shabbat we are filled with the Spirit of Elohim. Ya, dan yang terakhir pada saat kita melakukan Syabat, And the last thing, when we do Shabbat, kita akan mengingat kerajaan 1000 tahun. remember the kingdom, the 1,000-year kingdom. Pada saat kita melakukan Syabat, When we do Shabbat, kita tahu bahwa satu kali nanti we know that one day akan ada kerajaan 1000 tahun. there is a 1,000-year Di kingdom. mana Yeshua HaMasiah That Yeshua Mashiach akan memerintah sebagai raja will reign as king selama 1000 tahun. for 1,000 years. Jadi pada saat kita melakukan Syabat, So when we do Shabbat hari Sabtu, on Saturday, kita ingat kelahiran Yeshua. remember his birth, Kita ingat kematiannya. remember his death, Kita ingat kebangkitannya. remember his Kita resurrection, ingat akan harpazo. remember about rapture, Kita akan ingat akan tubuh kemuliaan. and about glorious body, Kita akan ingat angka pembebasan, and the number of freedom, liberty. yaitu Ruach Yahweh Elohim. That is the Spirit of Elohim. Dan kita bisa bebas untuk melayani Elohim And we are free to serve yang Elohim, berhubungan dengan Torah. who's connected to Torah. Fondasinya adalah Torah. The foundation is Torah. Dan juga pada saat kita melakukan Syabat, And whenever we do Shabbat, kita akan mengingat bahwa Yeshua HaMasiah akan we'll remember memerintah that Yeshua will reign selama 1000 tahun. for 1,000 years. Haleluya, Bapak yang berkati saudara sekalian. Hallelujah. Father, yeah, we bless you all. Shalom. Shalom. Kita sama-sama akan bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Let's stand together and we're going to close in prayer. Terima kasih ya Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMasiah. Thank you, Father Yahweh, Yeshua Engkau Mashiach. memberikan rahasia Syabat yang luar biasa. You have given us the secrets of Sehingga Shabbat, mengapa engkau menuntun kami semua untuk masuk di dalam pola Syabat. so that we can all enter in the pattern of Shabbat. Dan kami mengkhususkan Syabat untuk beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah. And we make Shabbat special so that we can celebrate it before Yeshua Mashiach. Karena ada harta yang tersembunyi yang sangat mahal yang bisa digali dari Syabat. Because there is a secret, expensive treasure that we can take from Shabbat. Mengenai kasih-Mu yang luar biasa. About your amazing love. Mengenai rencana-Mu yang super dahsyat. With your extraordinary plans. Mengenai penebusan. About redemption. Mengenai pembebasan.
about liberty, mengenai tubuh kemuliaan, about the glorious body, dan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. and to become the bride of Yeshua. Kami sangat bersyukur sekali Engkau membawa kami di dalam Syabat. We are so thankful that you have brought us into Shabbat, Suatu harga yang mahal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, an expensive prize, yang tidak treasure mungkin kami bisa bayar. that you have given us, that there is no way that we can even pay for it. Tapi karena kebaikan-Mu, Because of your goodness, Engkau memberikan ini semuanya. you have given this all to us. Terima kasih Aba Yahweh. Thank you, Abba Yahweh. Kami mau tetap ada dalam Engkau, Engkau dalam hidup We kami. want to be in you and you in us. Kami mau tetap darah Yeshua HaMashiach menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami. We want the blood of Yeshua to be one with our body and soul Untuk selama-lamanya. forever and ever. Terima kasih Elohim Yahweh. Thank you, Elohim. Saya berdoa supaya setiap jiwa yang mendengar firman-Mu ini, I pray that every single soul who Ruah hears Yahweh this, Elohim bergerak dengan luar biasa that the Spirit of Yahweh may work dan mightily menjamah mereka. and to touch them. Bagi siapa-siapa saja yang belum masuk dalam rencana keselamatan, Whoever has not entered the di salvation dalam Yeshua HaMashiach, in Yeshua HaMashiach, mereka boleh masuk hari ini juga. that they may go in from today Karena and firman Elohim berkata, because the word of Elohim says, kalau hari ini kau mendengar firman Elohim, if today they receive the word of Elohim, jangan keraskan hatimu. do not harden your heart, Karena besok itu bukan harimu. because tomorrow is the Hari day. ini adalah hari pertobatanmu. Today is your day of repentance. Segeralah kembali Come back as soon as you ke can pola yang Elohim Yahweh tetapkan. to the pattern that Yahweh has Terima set kasih for us. Abba Yahweh Thank you, Abba atas Yahweh, anugerahmu. for your grace. Kami mengucap syukur We are atas thankful kebaikanmu, for your atas goodness kedahsyatanmu, and your atas amazing pengorbananmu, love and your amazing sacrifice atas kasihmu yang luar biasa and your amazing dalam love. kehidupan kami. Di dalam nama Lives Yeshua in HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Haleluya. Hallelujah. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Let's lift our hands together. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Father Yahweh bless you and protect Bapa you. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. With his face and gives Bapa you- Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu and Father Yahweh face upon you dan memberi engkau damai sejahtera. and give you peace. Berkat-berkat ini And all these blessings dicurahkan be di poured dalam out nama Yahweh, in the name of dalam Yeshua, nama Yeshua HaMashiach, Yeshua dan HaMashiach, di dalam ruah Yahweh Elohim in Ruach, mulai hari ini from today sampai on, saudara dan saya until you and I terangkat dalam peristiwa harpazo, will be entered in rapture mengenakan tubuh kemuliaan, to receive the glorious berjumpa body dengan Yeshua HaMashiach di with awan-awan, Yeshua HaMashiach in menjadi clouds, mempelai Yeshua HaMashiach, to become the bride of Yeshua, menerima rewards dari Yeshua HaMashiach, receive the rewards of Yeshua, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach to live with Yeshua sampai selama-lamanya, forever, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, to rule in the dan kingdom, diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. continue in the new Jerusalem. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, kami terima berkat-Mu we ini. receive your blessing. Yang percaya katakan, Whoever believes, say. Amen. Haleluya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yesus Allah, kekasih
Yahweh, hai segala bangsa, tegakkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the hand, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the hand, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Puji Bapa semuanya. Shalom. Berkati, shalom, shalom. Iya, kita akan ketemu 1,5 sampai 2 jam lagi. Ya, shalom. jadi hari ini kita dapat satu Elijah lagi. Ya, dua-dua ini namanya Elijah ini. Ya. Dua-dua namanya Elijah. Sama-sama namanya. Shalom, thank you, Pak Roy. Ya, oke. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Bapak yang berkati semuanya. Shalom manusia-manusia. Bapak yang berkati. Shalom semuanya. Terima kasih. Haleluya. Shalom, Tuhan berkati semua. Haleluya. Terima kasih Jona, Bapak yang berkati. Elijah, iya. Jadi namanya Elijah juga, ya. Yang apa? Elohim Yahweh beri. Oh, that's okay, just hold it. Because they want to know about you. Okay, dia on the camera and around all the world. Oke. Jadi Elijah, ini juga Elijah. Puji Bapak Yahweh, kita akan ketemu 1 jam sampai 2 jam lagi. Ya, saudara lihat notification-nya, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom, sampai ketemu. Bapak yang berkati, shalom, Bapak yang berkati, shalom. Tetap semuanya. Semuanya. Ketemu nanti. Semua Bapak yang berkati semuanya. Juga Bapak yang berkati. Manusia-manusia lagi. Bapak yang berkati. Sampai ketemu. Bapak yang berkati. Shalom. Shalom.